Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat, teman-teman Waalaikumsalam. pemirsa Radar sekarang. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Pagi ini kita akan bincang-bincang dengan seorang tokoh yang cukup berpengaruh nih di Cikarang. Baik, sebelum kita berkenalan dengan narasumber kita, teman-teman pemirsa Radar Cikarang, belakangan ini kita sama-sama tahu bahwa kondisi negara kita sedang dihantam oleh virus corona, ya. Bahkan ini sudah berlangsung 2 tahun dan beberapa kali kita mengikuti aturan pemerintah untuk menjaga jarak, ya. Sekarang terakhir lagi trending itu PPKM, ya, dengan berbagai macam kepanjangannya. Nah, kita tidak bicara tentang PPKM-nya. Pagi ini kita menghadirkan narasumber. Beliau adalah penyintas COVID, ya. Jadi beliau adalah salah satu yang pernah merasakan nikmatnya COVID, ya, Ustaz, ya. Kita katakan nikmat pemberian dari Yang Maha Kuasa. Nah, pagi ini kita tidak bicara tentang bagaimana penderitaannya, mungkin sekilas aja rasanya seperti apa. Terus yang paling penting adalah beliau punya pengalaman bagaimana menjalani masa-masa isolasi mandiri, dan mungkin ada tips dari beliau yang bisa kita bagikan ke pemirsa, ya, ke teman-teman, bagaimana masa-masa sulit itu bisa dilewati oleh beliau, dan mungkin ada tips yang mudah-mudahan bisa menambah imun, bisa menambah semangat buat teman-teman kita yang saat ini sedang isoman, saat ini sedang berjuang melawan virus corona, ya. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama segera berlalu dan kita hidup dengan wajar, karena selama 2 tahun ini kita seakan-akan hidup aneh seperti di planet baru gitu, ya, Ustaz, ya. Baik, tanpa berpanjang kata, mari kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum, Bang Heri Prasetya, atau lebih dengan Abi Heri. Boleh memperkenalkan diri dulu, Abi? Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur pada Allah, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih nih Pak Masud, ya, salah satu tokoh publik jurnalistik, tokoh media di Cikarang, ya. Kemanapun saya pergi dengan berbagai macam bendera yang saya datangin gitu, ya, itu nama Pak Masud selalu muncul. Masya Allah, luar biasa nih. Padahal orang cuma satu, ya, tapi mobilitasnya sangat tinggi. Alhamdulillah. Kemudian ya saya sapa juga pemirsa Radar Cikarang, ya. Mudah-mudahan bincang-bincang kita pagi ini bermanfaat, ya, Pak Masud, ya. Ya, baik, kenalan dulu. Saya Eri Prasetya, Pak Masud. Saya tinggal di Cikarang, ya. Cikarang Timur, tepatnya di Perumahan Gerasri, Jalan Cipaganti, yang sekaligus sebagai markas Kampung Quran Cikarang dari tahun 2010. Jadi ini adalah tahun ke 11 saya berada di Cikarang. Saat ini saya masih bekerja di sebuah perusahaan multinasional Jepang. Kemudian saat yang bersamaan bareng teman-teman, termasuk Pak Masud juga sebetulnya, ya, kita berjuang di Kampung Quran Cikarang dengan berbagai macam divisinya. Ada Pondok Tahfidz, ada sekolah Quran, ada santripreneur, ada training, ya, training hafal Quran dan training life coach, NLP dan sejenisnya. Juga kita menginisiat gerakan orang tua asuh untuk para santri. Saya alhamdulillah dikaruniai 1 istri, kemudian 8 anak, ya, 1 putri, 7 putra, dan kemudian para santri juga kami anggap sebagai anak, ya, anak yang tidak diikat oleh ikatan darah, tapi anak yang diikat oleh ikatan ideologis dengan para orang tuanya, ya. Ada sekitar total, ya, let's say 15 lah, Pak Masud. Mungkin itu sekilas perkenalan diri saya. Siap. Ternyata Abi Heri ini banyak ininya, ya, jabatan. Nanti Amin.
kita bedah Kampung Quran sekarang di waktu yang akan datang, Ustadz. Siap, siap. Di detail lagi. Ya, jadi Ya. Ustadz, yang kita dengar beberapa waktu lalu Ustadz mengalami atau merasakan bagaimana nikmatnya corona gitu ya. Dan luar biasa yang saya tahu semuanya positif ya, jadi dari mulai istri, anak ya, dan anak yang tadi bukan sedarah ya. Ya, siap. Alhamdulillah sekarang sudah bisa melewati masa-masa kritis itu. Mungkin ada pertama sih pengen tahu sekilas aja tadi ya, kalau siap. Cara nggak enaknya pasti mungkin apa sih yang dirasakan oleh Ustadz. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana cara atau apa yang dilakukan pada saat isoman, dan mungkin tips. Saya lihat di postingan Ustadz di Facebook itu ada tips-tips yang barangkali bisa di-share ke pemirsa, sehingga tujuannya adalah mereka yang sedang mengalami hal sama lebih optimis untuk sembuh. Ustadz, mungkin itu aja. Malah langsung dilanjut. Ya. Baik, siap. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Masud dan pemirsa Radar Cikarang. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan ya, di rumah itu total ada sekitar 8 tambah 2, 10 sekitar 25 orang ya. Nah, dari 25 orang ini yang kemudian positif COVID ya, itu ada 8 orang. Ya, jadi saya, kemudian istri, kemudian santri, ada santri dewasa, santri anak dan dewasa ada 5, dan pengasuhnya ya 1. Jadi 6, total ada 8. Kalau kita bicara gejala, ya insya Allah kita tidak dikategorikan sebagai gejala berat ya. Jadi yang saya rasakan sih itu sebetulnya normalnya saya gitu Pak Masud, kalau lagi sakit ya, nyeri sendi, kemudian sakit kepala dan meriang. Tapi memang pada saat dihinggapi virus COVID yang biasa ini efeknya menjadi lebih efeknya menjadi luar biasa gitu ya. Biasa nyeri sendinya misalkan 1 sampai 10 itu 5 gitu ya. Tapi ketika dihinggapi virus COVID bisa sampai 8, bisa sampai 9 gitu. Jadi sakit banget gitu ya. Nyerinya gitu ya. Nyerinya tuh betul. Jadi efek membuat sakitnya itu lebih besar. Pun demikian misalnya ada teman juga yang dia mah gitu ya. Nah, itu mahnya diserang juga gitu ya, tapi dengan tingkat kesakitan yang lebih besar. Nah, di antara kami yang mungkin yang lebih berat istri ya, karena sampai memunculkan sesak di dada gitu. Nafasnya sempat tersengal-sengal, tetapi kemudian alhamdulillah bisa dilewati. Ya betul kata Pak Masud, untuk kami gejala-gejala itu tidak begitu berat ya, dan alhamdulillah sudah sembuh gitu ya. Nah, tadi ada kalimat menarik Bapak Ibu sekalian pemirsa Radar Cikarang ya, yang disampaikan oleh Pak Masud ya, mendapatkan nikmat sakit. Masya Allah. Jadi pada saat saya, istri dan 6 santri itu dinyatakan positif melalui pemeriksaan antigen ya. Jadi alhamdulillah pihak puskesmas yang datang ke rumah ya, home visit gitu ya. Maka yang pertama kali saya lakukan adalah saya mengumpulkan semuanya ya. Para santri saya kumpulkan. Kemudian yang pertama saya merasa bahwa sepertinya yang menularkan kepada istri dan santri adalah saya gitu ya. Jadi untuk membuat hati saya tenang ya, untuk membuat hati saya bisa tetap tidak ada batas dengan santri, maka yang pertama kali saya ucapkan adalah permohonan maaf gitu ya. Maaf karena saya sepertinya yang kemungkinan besar menularkan pertama kali kepada para santri. Kemudian yang kedua, nah ini terkait dengan nikmat. Saya bilang gini ke teman-teman santri ya dan para ustadz, saya bilang ketika kita mengalami musibah ya, maka bersabar adalah tindakan atau sikap yang paling minimal ya, yang harus dimiliki oleh seorang mukmin atau seorang muslim gitu ya. Tetapi tingkatan tertinggi dari sebuah musibah adalah kita mengucapkan alhamdulillah gitu. Makanya tepat banget tuh tadi Pak Masud dibilang di awal bahwa ini adalah nikmat. Betul, ini nikmat gitu. Jadi saya ulang ya, ini penting nih ya untuk
mendudukan atau untuk memapping mindset kita pada saat kita ditimpa musibah, maka sabar itu memang sudah seharusnya ya. Tapi ayo kita naikin gitu ya level kepasaran kita dengan menganggap bahwa ini adalah sebuah nikmat gitu. Maka ucapkanlah alhamdulillah ala kulli hal gitu ya. Bersyukur pada Allah, Allah sudah menjadikan kami sebagai orang-orang yang dihinggapi COVID dengan segala macam sakitnya gitu ya, dan tentunya akan banyak hikmah nanti. Mungkin kami belum tahu nih Pak Masud ya, kenapa kami yang dipilih gitu ya, termasuk menderita COVID ya, harus berdiam diri di rumah dari tanggal 12 sampai 30 Juni, wallahu alam. Tapi paling tidak saya yakin ya, Allah akan memberikan hikmahnya. Paling tidak dosa-dosa kita, insya Allah ya, dosa-dosa kami digugurkan ya, sesuai dengan janji Allah gitu ya. Begitu Pak Masud. Nah, terkait langsung nih. Langsung aja Ustaz. Oke, baik. Tadi jadi yang pertama prolog ya, tentang bagaimana mungkin yang dirasakan ya. Jadi saya ingin menghapus paradigma bahwa COVID itu tidak ada ya. Karena ketika banyak teman-teman terdekat kita, bahkan tetangga yang positif itu, ya tidak mungkin kalau COVID itu tidak ada. Dan tadi barusan saya dari BRI juga bahwa rasa sakitnya itu ternyata 6 kali rasa sakit biasa. Biasa. Jadi teman-teman jangan sampai mengabaikan. Pesannya sih itu. Jadi tetap dijaga. Menjaga jarak, terus kemudian memakai masker, dan kita ikuti tidak ada buruknya kalau kita pakai masker, karena masker juga kan menyaring debu, menyaring asap gitu. Betul. Tadi bicara setelah Abi Hari melewati masa-masa itu, jadi tidak sempat dirawat ya Ustadz. Kalau boleh tahu ketika istri itu mengalami sesak itu apa yang dilakukan? Ya, pada saat istri mengalami sesak, jadi kami alhamdulillah di hari pertama dinyatakan COVID ya, saya langsung order 2 peralatan ya untuk antisipasi. Peralatan pertama adalah dan ini pentingnya sharing ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita nggak usah menganggap COVID ini aib gitu ya. Kenapa gitu ya? Jadi silakan dikomunikasikan sehingga kita mendapatkan banyak masukan. Nah, di antara masukan yang masuk adalah ada dari 2 orang. Yang pertama menyarankan saya untuk membeli oximeter. Ya, oximeter. Dan kita tahu saat ini masih mudah ya. Zaman itu nyarinya masih gampang ya. Kenapa? Zaman itu nyarinya masih gampang. Pas zamannya Ustadz Eri, oximeter masih gampang. Iya, masih gampang. Jadi saya buka online shop gitu ya. Saya ketik oximeter, muncul tuh berat gitu ya. Saya beli oximeter karena itu berfungsi untuk mengukur saturasi oksigen kita di dalam darah. Ya. Dan saat ini itu menjadi salah satu indikator yang sangat diperlukan ya untuk mengetahui kondisi saturasi oksigen kita. Dan itu harganya sangat terjangkau ya, di bawah 300.000. 2 hari kemudian datang. Nah, dari situ ya saya dan istri dan santri gitu ya senantiasa melakukan pemeriksaan saturasi oksigen. Kemudian yang kedua adalah nebulizer ya, nebu gitu orang bilangnya. Nah, jadi pada saat nebu itu berfungsi untuk membantu untuk melegakan kondisi yang sedang sesak Pak Masud ya. Nah, pada saat istri saya itu menderita sesak ya, karena alhamdulillah alatnya sudah tersedia ya, maka tinggal menghidupkan alat nebunya, kita isi dengan air panas dan minyak kayu putih, kemudian dipencet powernya tuh ya, jadi merubah dari kondisi larutan ya, cairan menjadi uap gitu ya. Nah, itu dihirup ya. Dihirup melalui hidung, kemudian dilepaskan lewat mulut ya. Dan alhamdulillah sekitar 10 sampai 15 menit kondisi istri sesaknya mereda. Dan ada satu hikmah juga nih, setelah istri mengalami sesak nafas, sebelum tidur saya selalu tanya gitu ya, gimana Mi, sesak atau tidak ya? Kalau misalnya bilang sesak, maka saya semampu saya melakukan totok punggung, Pak Masud. Oh, bisa ya? Bisa. Ya saya karena sering ditotok punggung, jadi ya dikit-dikit mah sudah terbayang ya gitu.
Nah, jadi saya totok, saya urut-urut dari bawah ke atas di bagian leher atau tengkuk gitu ya. Sampai kemudian menemukan sakit, terus aja ya diurut biar kemudian nyaman. Kalau bagus sampai batuk tuh. Oke, Ustaz, boleh saya potong ya? Uh, Siap. uh, yang melatar belakangi Ustadz untuk tes gitu waktu itu kan Ustadz bilang ini sakit Ustadz itu sebenarnya sakit yang reguler gitu ya. Iya, iya, iya. Apa yang membuat Ustadz berpikir saya harus tes untuk meyakinkan gitu. Itu yang pertama. Betul. Kedua, kalau boleh saya ngasih kesimpulan, pada saat kita ketahuan positif kita harus tetap tenang ya Ustadz ya, tidak boleh panik ya. Tidak boleh panik. Yes. Betul. Panik, kemudian ya kebetulan pada waktu itu masih nyari oximeter masih gampang ya. Mungkin sekarang udah barang langka tuh. Sama kayak air kelapa. Terus Iya. Jadi saya pengen tahu nih insting apa yang menyebabkan Ustadz merasa ini harus tes. Mungkin itu dulu. Iya. Betul. Sebetulnya inisiatif tes tidak muncul dari saya ya. Karena ini memang normalnya saya kok gitu ya. Dalam 1 tahun mungkin paling tidak sekali gitu ya merasakan sakit yang sama. Nah, karena saya bekerja ya Pak Masud ya. Jadi ketika hari itu hari kerja ya, hari Senin, dan kemungkinan saya nggak bisa berangkat kerja, saya kabarin atasan saya gitu ya di tempat kerja. Saya bilang, Pak, mohon maaf, saya kondisinya gini, sepertinya nggak bisa masuk gitu. Tapi saya usahakan hari ini saya istirahat dan besok masuk. Nah, kemudian atasan saya bilang, siap, syafakallah gitu, mendoakan saya. Kemudian bilang, coba tes antigen. Gitu Pak. Saya langsung itu tuh, langsung apa namanya, agak shock juga tuh. Antigen. Iya ya, jangan-jangan COVID gitu ya. Sebetulnya ya, karena itu sakit reguler ya. Iya betul. Begitu lelah gitu ya. Betul. Jadi kan kayak ciri khasnya itu kan sesak, kemudian hilang penciuman itu kan kayaknya nggak langsung ya Pak Masud ya, walau alam ya, mungkin setiap orang beda-beda ya. Tetapi yang saya rasakan pada saat itu memang bukan ciri khas gitu ya. Terlebih memang saya biasa kok gitu. Makanya jadi kalau tadi Pak Masud tanya kenapa kemudian harus tes, yaitu dari faktor eksternal ya, dari pihak perusahaan yang meminta saya untuk antigen. Nah, kemudian setelah ternyata antigen, jadi di kami itu prosedurnya setelah antigen, kalau dia positif maka lanjut ke PCR. Jadi tunggu keesokan sorenya kalau tidak salah, saya cari PCR dan muncul hasilnya pagi hari gitu ya, ternyata positif. Nah, tapi ketika antigen positif pun saya langsung memisahkan diri Pak Masud ya. Langsung memisahkan diri karena kita tahu ini adalah penyakit menular. Jadi saya harus segera mengisolasi diri saya. Masih dalam satu rumah tetapi berbeda kamar. Tapi betul ya, tetap tenang, nggak boleh panik. Misalnya nih kita beredar tuh quote yang sangat populer di media sosial ya, WA misalnya, call-nya Ibnu Sina ya. Walau alam ya, saya nggak tahu nih valid tidaknya ya. Tapi di situ disebutkan Ibnu Sina menyampaikan bahwa kepanikan itu adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah awal kesembuhan. Ini cakep banget. Kepanikan adalah separuh penyakit, ya. Ketenangan adalah obat, dan kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Jadi ini yang saya dan istri pegang dan para santri pegang. Biasa nih. Kalau boleh tahu nih tadi aktivitas di kantor itu ketemu banyak orang atau gimana, dan pada saat di kantor itu apa Ustadz memakai masker, kemudian menjalankan prokes ketat atau bagaimana ya? Ya betul. Jadi alhamdulillah perusahaan termasuk yang taat dengan protokol kesehatan ya. Jadi udah 2 tahun yang kita canangkan 3M kan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian berkembang menjadi menghindari kerumunan ya. Kemudian area smoking ya, yang selama ini kita adakan di pabrik juga kita tutup untuk sementara selama pandemik gitu ya. Karena smoking kan otomatis orang buka masker, otomatis orang berkerumun sambil ngopi-ngopi, kadang-kadang kopinya 1 gelas berdua, bertiga, dan kan begitu. Jadi alhamdulillah. Kemudian ya kalau ketemu pasti ya, karena
kita masih beroperasi, hanya saja kita ada sekat Pak Masud ya, kita pasang partisi entah di kantin, entah di ruang meeting ataupun di tempat kerja. Jadi istilahnya Begitu. selama kerja itu sebenarnya Ustaz tetap menjalankan prokes ya, tetap pakai masker. Pakai masker selama bekerja atau sesekali dilepas, Ustaz? Halo? Bisa diulang? Mohon maaf tadi sempat terputus. Selama bekerja, pada waktu kerja, jam kerja antara jam 8 sampai jam 4 itu Ustaz selalu pakai masker. Bisa diulang? Halo? Ustaz dengar suara saya? Ya. Dengar. Ya. Selama Ustaz di pabrik nih, di perusahaan. Ya. Itu kan tadi saya dengar menjalankan prokes ketat. Pada jam kerja antara jam 8 sampai jam 4, Ustaz selalu menggunakan masker atau ada Yes. Ya. Artinya berarti selalu. Jadi Jadi sebenarnya prokes dijalankan dengan ketat ya. Artinya memang Ustaz terpilih untuk merasakan. Ustaz, di beberapa waktu lalu saya pernah dengar, mungkin Ustaz boleh buka WA-nya lagi. Ada beberapa poin yang saya sebenarnya cukup cukup interest gitu ya dengan kata-kata yang menyebabkan. Ustaz, bagaimana kalau kita adakan agenda hari ini untuk memberikan sharing ke pemirsa mungkin supaya lebih kuat lagi pemahamannya, terus lebih sabar lagi, dan itu mungkin yang membuat kita jadi cepat sehat karena kita merasa ya udahlah, kita menjalankan kehidupan ini, dan ada hal mungkin tips-tips yang Ustadz bisa sampaikan. Baik ya, yang pertama Bapak Ibu sekalian, ketika kita ditimpa musibah apapun jenisnya ya, wabil khusus pandemik yang sangat mewabah seperti saat ini ya, yang sepertinya kita sudah tidak aneh lagi mendengar suara ambulan gitu ya, dan suara ucapan innalillah, maka yang pertama kali harus kita tanamkan di dalam hati kita adalah semua kejadian ya, semua peristiwa, baik itu yang menyenangkan kita ataupun yang kita rasa sempit, itu sudah Allah tetapkan gitu ya, sudah Allah tuliskan, sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum kita ada gitu ya. Jadi sebelum kita ada, sebelum dunia ini ada, sebelum bumi ini ada gitu ya dengan segala isinya, sebelum kejadian-kejadian ada ya, kita bekerja, kita menikah, kita sekolah gitu ya, sebelum semuanya ada itu udah dicatat gitu ya. Nah ini udah dicatat ya, kalau udah dicatat, udah ditetapkan ya, udah Allah memang targetkan gitu ya, kita menderita sakit ya, terus gimana gitu ya, selain menerimanya, pasrah qadarullah ya, termasuk misalnya mohon maaf orang yang tiba-tiba karena pandemik di PHK gitu ya, nggak usah stres, ngapain stres gitu ya. Kita punya cita-cita, tetapi keinginan Allah jauh lebih penting. Ini nih penting ya, keinginan Allah itu jauh lebih penting. Berarti itu yang terbaik yang Allah takdirkan untuk kita. Ya, tadi Pak Masud sempat nyolek juga nih, ya. Saya kan sudah prokes, ya ikuti masker dari pagi sampai pulang, ya kecuali pada saat makan dan saat wudhu gitu ya. Kok masih kena juga ya, qadarullah gitu ya. Qadarullah, Allah sudah tetapkan, Allah sudah targetkan, gitu kan. Khalid bin Walid, ya pedang Allah, ya berjihad di medan perang, tapi nggak wafat di medan jihad gitu. Ya mau gimana lagi, padahal pengennya wafat di medan jihad. Nah, seperti itu ya. Jadi yang pertama ini ada takdir Allah, terima ya, nggak boleh stres, terima gitu ya dengan lapang dada dan tetap berhusnuzon. Nggak boleh menyalahkan diri sendiri ya, atau malah menyalahkan Allah gitu. Nih gimana sih itu yang ngerokok jarang pakai masker nggak kena, saya gitu ya, yang sering wudhu kan katanya virus hilang tuh pakai wudhu gitu ya, masih kena juga. Oh, nggak boleh. Kita terima. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, yang saya dan istri lakukan dan Santi lakukan pada saat isoman adalah ya, alhamdulillah nggak ada stres-stresnya ya. Kalau menjatuhkan mental betul ya, tapi nggak sampai stres ya. Kemudian kalau terfikir banyak hal betul, tapi nggak sampai stres karena selalu meyakini bahwa Allah bersama
Nah, bagaimana memunculkan sikap yang optimis gitu ya, sikap yang eh, melawan gitu ya, melawan kondisi yang tak berdaya seperti ini gitu ya. Gimana tuh gitu ya? Belum lagi kita baca sosial media ya, ada suara ambulan, ada suara innalillah, ada orang yang butuh obat dengan segera, ada orang yang butuh oksigen dengan segera. Wah, masya Allah tuh, kayaknya kita dihimpit gitu ya. Apalagi Pak Masud, di depan saya itu istri masih menyusui bayi 6 bulan, gitu ya. Itu pusing juga tuh, ya. Mau di karantina, karantina kemana gitu ya. Dan memang nggak terpikir ya. Akhirnya saya lihat muka istri cukup tenang dan cukup yakin. Saya lihat juga anak saya tidak punya gejala, tidak demam, tidak flu, tidak uring-uringan, seperti normal saja ya. Bahkan menjadi penghibur, ya udah, alhamdulillah. Akhirnya tetap bersama kami bertiga di kamar. Nah, kondisi-kondisi yang membuat kami ya, siap. Suaranya terlalu oke. Ustaz, tadi Ustaz bilang istri sedang menyusui ya. Ketika positif itu berarti ya, kegiatan menyusui tetap berjalan ya, atau digantikan dengan susu atau gimana? betul, tetap berjalan. Gitu. Baik, silakan diteruskan ya tadi. Nah, ini yang penting ya. Jadi ini pun saya sandarkan kepada saran dokter dan tenaga kesehatan ya. Jadi saya ikut Telegram salah satu dokter, isinya adalah para penderita atau para penyintas COVID gitu ya. Ada pertanyaan tuh, apakah boleh kita menyusui bayi gitu ya pada saat ibunya positif? Dan jawabannya boleh, tapi dengan 2 cara ya. Yang pertama dipumping ya, dipumping berarti kan anaknya nggak ada di situ tuh, dipompain kemudian disusuin gitu ya di tempat yang berbeda. Atau andaikan pun harus ada interaksi langsung ya, menghindari interaksi langsung. Jaringannya jelek lagi. Jaringannya begitu Pak Masud. tidak ada interaksi langsung ya berarti ya, jaringannya jelek. Kenapa? Tiba-tiba ya kenapa tetap menyusui tapi tidak ada interaksi langsung ya dengan interaksi langsung. Jadi ya tetap begini gitu ya, tetap dipangku kemudian disusui. Nah, istri pakai masker 2 lapis ya. Oke, Ustaz, tadi ya. Sempat saya dengar bahwa Ustaz ikut Telegram yang dimana isinya itu para penyintas COVID. Nah, ini penting nih, kalau boleh tahu nanti Ustaz bisa cerita nama grup Telegramnya apa, barangkali bisa nanti membantu teman-teman yang saat ini sedang berjuang untuk Iya. Bisa. Jadi nama ya. Jadi pengasuhnya adalah Dr. Emi ya. Beliau punya klinik Iskarima di Gerah Asri. Kemudian beliau juga setahu saya dokter di beberapa rumah sakit ya. Boleh nanti nama nanti saya tampilkan. Oke. Siap. Sekarang ya? Nanti juga nggak apa-apa, nanti kan ini saya edit nanti. Oke. Nama grupnya COVID-19 Survivor Group. Membernya ada 349. Nanti saya info lebih lanjut ya. Nusantara atau Bekasi aja tuh? Tidak dibatasi area sih. Jadi silakan saja. Keberadaan grup dengan teman-teman yang sama-sama berjuang itu menambah optimisme Ustaz ya, karena mungkin ada problem langsung bisa solve di situ ya. Langsung ada dokter ya, ada dokter yang betul. Gitu ya. Nah, ini penting nih buat teman-teman karena ya sampai pada saat isoman itu grupnya grup-grup yang innalillahi segala macam itu kan mengurangi imun ya, mungkin betul. Ada juga saran bahwa kita harus bahagia karena bahagia tuh meningkatkan imun. Betul. Jadi tidak jarang kita itu nyanyi kan gitu, ketawa-ketawa kan. betul. Dengar suara sirine, tentu kan itu dengar suara sirine itu nggak mungkin sebulan sekali ya, di musola juga pengumuman. Iya. Nah itu mungkin ya 2 bulan 3 bulan sekali. Sekarang hampir tiap pagi ada musola di kampung, musola di sini, bahkan tetangga. Betul. Ada yang positif. Betul. Ada closing statement dari Ustaz? Karena kita sudah 37 menit nih, mungkin 40 menit. Closing statement. Maksud suaranya putus-putus ya? Closing statement dari Ustaz untuk menutup pertemuan kita pagi ini.
saya belum nyampein tips yang lain tuh. Oh, Cukup. masih ada? Sampai dulu ya. Ya. Penting nih. Baik, jadi pada saat saya, istri dan santri isoman, maka yang kami lakukan Pak Masud, yang pertama adalah perbaiki sholat ya. Jadi memperbaiki sholat, eh, saya nikmati betul setiap ucapan, saya nikmati betul setiap doa, saya nikmati betul setiap gerakan ya. Ini juga mungkin teguran bagi Allah ya. Selama ini kita sholatnya biasa-biasa aja gitu ya. Selama ini kita sholatnya seperti ayam yang mematuk gitu ya, tidak ada kesan ya. Dan alhamdulillah, nah ini ya, alhamdulillah ya, saya sudah menemukan satu hikmah bahwa ini salah satu cara untuk kita ditegur oleh Allah ya, dengan cara memperbaiki sholat kita. Kenapa sholat? Karena sholat adalah ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, di mana salah satu keutamaannya adalah ibadah sholat inilah interaksi kita dengan Allah itu paling dekat kita ya. Komunikasi kita paling dekat itu bukan dengan ibadah yang lain ya, tapi dengan sholat. Bahkan yang paling dekat lagi adalah melalui sujud. Nah, jadi perbaiki sholat dan perlama sujud kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berdoa ya. Berdoa. Doa itu apa sih? Doa itu adalah wujud betapa lemahnya kita, betapa rendahnya kita, betapa kecilnya kita, ya, betapa tak berdayanya kita, betapa powerlessnya kita menghadapi COVID itu kan kecil ya, nggak terlihat kasat mata, tapi ternyata efeknya luar biasa. Maka kita berharap kepada Allah yang maha besar ya. Ini juga teguran ya, agar kita memahami makna Allahu Akbar pada saat kita sholat gitu. Ya, Allah maha besar, Allah maha tinggi, Allah maha mulia, Allah maha kuasa gitu ya. Nah ini jadi yang kedua tipsnya adalah perbanyak doa, perlirih doa, betul-betul berharap ya agar Allah menyembuhkan kita. Kemudian yang ketiga adalah apa namanya, perhusu bacaan Quran kita, maksud ya. Quran itu kan asyifa ya, bukan obat tapi penyembuh gitu ya. Nah kita ketika kita menikmati bacaan Al-Quran kita ya, yakinlah bahwa Al-Quran akan memperbaiki hati kita, Masya Allah. Dan Al-Quran akan memperbaiki sel-sel yang ada di tubuh kita. Yakin nih, kalau yakin ya insya Allah gitu ya. Allah akan memberikan kesembuhan melalui Al-Quran, baik sakitnya hati kita ataupun sakitnya fisik kita. Yang berikutnya adalah, nah ini jangan ditinggalin juga nih ikhtiar duniawinya. Apa itu? Mengkonsumsi obatan. Nah, kalau saya ya, mohon maaf nih, dalam kondisi seperti ini lebih baik mengkonsumsi obat yang disarankan dokter, gitu ya. Jadi jangan sampai, mohon maaf ya. Nah, ini penting menurut saya untuk disampaikan. Jangan sampai kita mengkonsumsi obat untuk COVID itu dari pengalamannya alumni COVID. Ya, misalnya gini, kemarin saya dikasih obat ini dan saya sembuh. Cobain deh, saya nggak berani itu. Kenapa? Setiap orang kan beda. Betul nggak Pak Masud? Saya dengan Pak Masud kondisinya beda. Jadi lebih baik konsumsi obat yang memang direkomendasikan oleh dokter kepada kita, gitu ya, bukan kepada teman kita. Ini penting nih, ya. Jadi Beda, tolong ya kepada beda. Iya, betul. Kemudian, nah mohon maaf ya, dalam kondisi seperti ini persiapkan diri untuk kemungkinan terburuk, ya. Karena kita nggak tahu kan, ada orang COVID sehat, tapi lama kemudian langsung ambruk gitu ya. Nah, kemungkinan terburuk apa? Misalnya ya siapkan tabung oksigen, ya. Siapkan misalnya kita harus paham nih channel rumah sakit yang kosong ya. Ya paling tidak kita punya teman ya, punya teman yang bisa kita titipkan. Bro, tolong nih ya. Nanti kalau ada apa-apa sama gue gitu ya, tolong kontak rumah sakit ya. Menurut saya ini nggak berlebihan untuk disiapkan, karena memang kan faktanya seperti itu ya. Orang tiba-tiba ambruk, orang tiba-tiba drop. Apalagi yang punya komorbid, hati-hati nih ya. Kenali di kita punya komorbid atau tidak? Kita punya asma, kita punya gangguan jantung, ya, kita punya diabetes. Nah ini hati-hati nih. Biasa sih umumnya begitu gitu. Yang kemudian memperburuk adalah komorbid. Nah kemudian terakhir Pak Masud, pesan saya buat teman-teman, mudah-mudahan ya tetap semangat. Tumbuhkan keyakinan yang besar. Ini penting ternyata ya, tumbuhkan keyakinan yang besar, motivasi yang besar bahwa badai pasti berlalu ya. Badai ini datang ya, menyapu bersih barang-barang kita ya,
menyapu bersih kesehatan kita, iya. Tapi harus yakin gitu ya, ini akan berlalu gitu ya. Nggak boleh kemudian lemah, nggak boleh kemudian kalah oleh kondisi. Mohon maaf pemasud, saya pernah membersamai teman-teman. Memang rupanya sakit ini bisa membuat orang putus asa ya. Boleh saya cerita ya, ada satu rekan saya, baru 1 hari dipasangin apa namanya selang ya, selang dari tabung oksigen itu udah capek pemasud ya. Pemirsa sekalian radar Cikarang ya, udah capek, pengen segera dikeluarkan dari hidungnya. Nah, gimana ya, nggak boleh gitu ya. Itu kondisi terbaiknya memang nggak nyaman, harus disuplai oksigennya lewat tabung oksigen dengan cara dimasukkan selang ke dalam hidung. Ya. Ada yang menyerah gitu. Baru hari kedua ada yang menyerah seperti itu. Kemudian saya sampaikan kepada keluarganya, tolong Bu kasih semangat gitu ya. Karena kita udah berusaha yang terbaik ya. Jadi pasangin alat seperti itu ya semangat gitu. Nikmatin aja, nggak boleh kalah. Walau alam, mungkin itu tips dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Ustadz. Siap. Kali cerita yang sepertinya akan begitu bermanfaat buat teman-teman nih, terutama teman-teman yang sekarang sedang berusaha untuk sembuh ya. Hal yang paling perlu dikuatkan adalah sabar dan optimis untuk sembuh ya Ustadz ya. Di luar itu Siap. ya sudah istilahnya takdir ya gitu. Tapi tetap kita harus ada upaya-upaya optimal kayak minum obat, mengikuti saran dokter. Nah tadi itu hal paling penting, jangan coba-coba mengikuti pengalaman orang, karena benar kata Ustadz, setiap orang itu, setiap badan ini punya imunitas yang berbeda, punya ketahanan yang berbeda, mungkin ada yang alergi, ada yang enggak, dan segala macam. Jadi ikuti saja saran dari ahli yang mengerti tentang kesehatan gitu Ustadz ya. Dan teman-teman mungkin dikurangi juga akses untuk grup-grup yang isinya orang-orang yang pesimis, mending live aja dulu Ustadz ya. Terus grup-grup yang isinya innalillahi terus keluar-keluar aja dulu mungkin. Itu tips dari saya, karena jelas ketika kita membaca berita yang tidak bagus akan ngedrop dan jelas itu akan mengurangi imun ya Ustadz ya. Sebagai penyintas COVID nih, atau teman-teman yang pernah mengalami COVID, sebenarnya hal apa sih yang perlu diperbaiki di skala lingkungan, skala RT RW, kemudian kabupaten, dan mungkin skala negara bagaimana? Apa sih yang mungkin ada usulan yang harus diperbaiki sehingga teman-teman yang isoman, yang sekarang sudah berjuang itu lebih, istilahnya lebih mudah gitu. Ya, baik. Yang pertama dari aspek imani ya. Jadi ini adalah teguran keras buat kita sebagai hamba Allah, buat kita sebagai manusia, baik di lingkup yang kecil keluarga ataupun di lingkup RT, RW, kabupaten, bahkan negara, bahkan dunia gitu ya. Ini adalah teguran, maka kita harus segera beristighfar ya. Langkah pertama adalah istighfar ya. Langkah pertama jangan menikmati sakitnya, jangan. Langkah pertama adalah istighfar ya. Memohon ampun kepada Allah ya atas dosa-dosa kita, atas salah kita, atas khilaf kita. Itu yang pertama ya. Jadi reaksi pertama adalah ini dari Allah gitu ya. Ini dari Allah. Ini yang harus kita tanamkan pertama kali ya. Ini tidak lepas dari kehendak Allah, dan kita beristighfar. Kemudian kita bersabar, dan kemudian kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal ya. Allah sudah memberikan kita cobaan ini, dan pasti ada hikmahnya. Yang pertama. Yang kedua adalah yang harus diperbaiki ya. Tentunya protokol kesehatan ya. Ini nggak boleh menjadi abai ya. Nggak boleh jadi abai. Paling tidak 3 deh ya. Menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak ya, menghindari kerumunan ya. Kalau nggak perlu keluar jangan dulu deh ya. Kalau misalnya Pak Masud pengen ngeborong sepatu gitu ya, jangan dulu ke mall Lipo lah ya, online aja banyak kok. Ini harus ditahan nafsu-nafsu kayak begini gitu ya. Kalau nggak repot. Kecuali hal-hal yang sifatnya wajib ya, kayak belanja. Gitu. Oh iya betul. Nah, dan sebetulnya masih bisa disiasati juga sih ya. Kayak misalnya gini, ketika kami isoman itu ya, kami tidak memberhentikan sama sekali bibi masak. Kan ada
cerita ya dari beberapa orang itu majikannya, mohon maaf ya, itu memberhentikan langsung gitu ya. Udah kami nggak butuh lagi gitu. Tapi bisa dengan cara lain misalnya ya untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya bibinya masak di rumahnya gitu. Nanti kita ganti gasnya kan gitu. Kemudian dianterin. Nah kan nggak masuk juga gitu dari luar juga. Ya ini jadi solusi juga. Nah kemudian tetap jaga prokes. Kemudian dari pemerintah, saya lihat sih pemerintah sudah bagus ya Pak Masud ya. Paling nggak di RT saya ya, itu RT-nya peduli banget, masya Allah, bener. RT-nya peduli banget. Dia ngontrol setiap orang yang isoman, ya. Dia memastikan kesehatannya, disemprot rumahnya, ya, dirazia warganya, lingkungannya dirazia gitu. Jadi dari pihak pemerintah ya, kalau menurut saya sih sudah bagus. Nah, tinggal kita ikutin aja gitu ya. Nah, terlepas dari pro kontra ya terkait dengan apa namanya? Ya, situ kan gajian misalnya. Ya, kalau saya gimana itu silakan dipertimbangkan dengan bijak, tapi bagaimanapun kesehatan itu lebih lebih utama ya, dan ya berdoa lah ya, berdoa kepada Allah agar Allah segera mengangkat pandemi ini. Mungkin itu yang harus teman-teman fahami ya dan coba usahakan, karena percuma juga ya kalau PPKM-nya ketat gitu ya, tapi kitanya abai gitu ya. Ya apalagi nih, mohon maaf nih, ada yang lagi viral kan? Antum lihat nggak? Ada di sebuah rumah sakit orang yang dikasih, saya nggak tahu tuh ventilator atau asupan oksigen digini-giniin, masya Allah gitu ya. Janganlah, jangan ya, jangan. Menurut saya sih bagi orang yang anti COVID lebih baik buat sendiri aja deh ya, jangan sampai kemudian mempengaruhi teman-teman, karena kalau sudah ternyata luar biasa efeknya gitu ya. Dan kayaknya yang propaganda anti COVID nggak bisa ngapa-ngapain juga tuh ya, kalau ternyata objek dakwahnya dia gitu ya sudah masuk ICU, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Mungkin itu saja. Jadi memang saya setuju dengan Ustadz Dedi tadi, janganlah terlalu takut berlebihan dan jangan pula terlalu berani berlebihan. Jadi seakan-akan kita ujub, kita sombong ya dengan keberadaan corona ini. Baik, Ustadz, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan sharing ini membawa manfaat, dan insya Allah nanti kita sambung next tentang, kita pengen tahu tentang Kampung Quran Cikarang, kiprahnya apa yang dilakukan. Dan saya dengar ada cabang-cabang bisnis gitu ya, Ustadz ya. Jadi siap. Teman-teman butuh mungkin setelah mengetahui bagaimana jadi penyintas COVID, selanjutnya adalah kegiatan Ustadz sehari-hari, salah satunya adalah sebagai founder Kampung Quran Cikarang. Baik, terima kasih Ustadz waktunya, mudah-mudahan siap. Jumpa lagi di waktu yang datang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masud.